Tadi kan Bang Roti Kehidupan mengatakan saya akan berjanji mualaf kalau ada kata lakhofi dalam Alkitab. Anda sudah Oke. berjanji seperti itu, benar? Kalau Anda tadi mungkin teman-teman juga mendengar di bawah ya bahwa berulang Insya kali. Allah. Iya benar. Sebentar. Pokoknya insya Allah tadi kan Anda berjanji, saya berjanji kalau ada lahufah dalam Alkitab Nah saya kan saya akan bilang mualaf. insya Allah, salah kah? Saya bilang Oh, insya Allah. Diganti lagi. Sekarang gini Kan aja lah. salah kan? Anda menarik sebentar. Anda mau menarik perkataan Anda atau konsisten dengan tantangan Anda? Ini saya kasih dua pilihan ya. Anda mau Saya konsisten bilang- dengan tantangan Anda? Enggak gini, Saya tadi bilang saya insya Allah. dengar dengan jelas. Bang Erwin juga dengar dengan jelas kamu mengatakan Iya, dengan betul. sebuah perkataan yang tidak insya Allah. Sekarang perkataan insya Allah di dalam Alkitab, di dalam keyakinan Kristen sendiri tidak dibenarkan loh. Menurut orang Kristen itu, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Sekarang saya tanya kepada kamu, kalau saya bisa menunjukkan kata lahufah dalam Alkitab, apakah kamu mau mualaf? Karena tadi kamu berjanji, Nandar, kalau ada kata lahufah dalam Alkitab, saya akan mualaf. Sekarang saya kasih opsi pilihan, karena di dalam Alkitab, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Kamu mau menarik lagi ucapanmu atau tetap menantang saya? Kalau kamu menantang, saya akan Silakan. tunjukkan. Silakan, tapi kalau lanjut berapa jam lagi ini? Loh Perjanjian enggak. Pasal berapa, ayat berapa, tulisan di kitab apa? Karena itu tulisan Bambang Nurzena, itu persepsi seorang Bambang Nurzena, bukan persepsi di dalam Alkitab. Jadi bagaimana saya mau menafsirkan yang ditulis oleh Bambang Nurzena, sementara saya tidak mempercayai Bambang Nurzena? Logikanya gitu. Saya tidak akan mempercayai tulisan yang ditulis oleh Bambang Nurzena, karena itu persepsi subjektifnya dia dan tidak berdasarkan tulisan di ayat yang mana, pasal yang mana, kitab apa di dalam Alkitab, tidak ada. Gitu. Kalau bertanya bahwa di manakah Yesus, pertanyaan bilang saya tidak menjawab pertanyaan, padahal saya sudah menjawab gitu. Yesus di mana gitu? Dengan jangka yang begitu panjang. Saya bilang gini, di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-51, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Kenapa? Ini konteks pembicaraan bahwa Yesus itu berada di Bait Allah, di sinagoge saat itu. Dia memberitakan, berbicara dengan para ahli Taurat, dan orang-orang tercengang bahwa dia mengetahui semuanya. Ya karena memang dia Allah Maha Tahu. Nah, kenapa sampai dengan sedemikian rupa Maria itu menyimpan semua dalam hatinya? Lalu dia pulang, bawa Yesus itu kembali ke Nazaret dan tinggal bersama. Yesus buat apa di Nazaret? Logikanya apa? Ayahnya seorang tukang kayu. Insan ayahnya itu seorang tukang kayu gitu. Ya tentunya dia pasti bekerja sebagai tukang kayu sebelum di usia 30 tahun dia kembali melayani dan membuat mujizat di mana-mana. Ini jelas, dan di dalam Ibrani 3 ayat 1 itu bukan bicara soal itu, tetapi bicara soal imam Yesus sebagai imam yang betul-betul adalah raja, daulat Yesus sebagai raja, imam di situ. Bukan bicara konteksnya, kalau bicara ayat sampai ke bawah, konteksnya bukan bicara soal pernikahan di situ. Tuh. Jadi kalau bilang si Bambang Nursani seperti itu, saya nggak percaya. Buktikan, pertanyaan saya, buktikan di mana ayatnya, tulisan di kitab apa, kita bedah, kita eksegesis ayat itu. Jadi jangan asal persepsi, orang ini bicara ini, orang ini bicara ini. Sementara saya lebih percaya saksi di dalam Alkitab. Thank you, segitu aja. Oke, masih ada 30 detik. Skip ya, berarti ya. Oke, di skip ternyata masih ada 30 detik untuk Bang Roti Kehidupan. Itu jawabannya Bang Nandar. Ternyata Bang Roti Kehidupan ini tidak percaya dengan Bambang Nursena. Bagaimana pernyataan Bambang Nursena? Nah, Bang Nandar diminta untuk memberikan data yang lebih eksplisit lagi untuk membantah sekaligus ikut menambah bagaimana Bambang Nursena itu memberikan pernyataan bahwa Yesus seperti itu. Silakan 3 menit kita jalankan. Ini oke, sebetulnya kita belum masuk ke tema Yesus menikah ya. Ini masih prolog saja sebetulnya, tapi nggak apa-apa.
Gini Bang Roti Kehidupan, saya tanya, Anda Katolik apa Protestan? Halo, Saya Bang Roti? saya Kristen. Intinya gini, saya Kristen. Saya pengikut Gini Yesus. Bang. Iya, oke lah. Kalau Anda tidak mau Kalau jujur, kita nggak apa-apa ya. bicara soal kekatolikan, saya Oke, lebih oke. paham soal kekatolikan. Oke, Karena saya belajar itu dari Oke, kecil. oke, siap, Siap. siap. Oke, siap. Lanjut. Saya belum mulai ini ya. Gini Bang, Belum, ini belum. katolisitas Kita mulai waktunya sekarang Bang Nandar ya. ya. Siap. Oke. Oke, siap. Ini dari data katolisitas ya, bahwa usia 12 sampai 30 tahun itu adalah sebuah konsensus, memang tidak dicatat dalam Alkitab. Yang Anda maksud tadi Lukas 2 ayat 52 itu justru ayat yang berbicara terakhir kali terkait kehidupan Yesus. Makanya nih dari pihak kekristenan sendiri, baik itu Protestan maupun Katolik, kitab Injil memang tidak menuliskan secara rinci tentang kehidupan Yesus di usia 12 sampai 30 tahun. Kitab Injil hanya menuliskan kelahirannya dan saat ia berumur 12 tahun. Jadi kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes hanya berbicara terkait Yesus sampai umur 12 tahun. Makanya Pak Bambang Nursena menjabarkan kemana usia 12 sampai 30 tahun. Tadi dijabarkan ada Lamikra, Lamisna, Bar Mispot ya, atau Lamisfot, kemudian La Talmud, dan Lahupah atau perkawinan. Harusnya Anda membantah dengan ayat Alkitab. Tapi kemanapun ujungnya, Anda harus akui atau tidak, Anda jujur terhadap diri Anda sendiri atau tidak, Yesus diceritakan terakhir kali usia 12 tahun dan kemudian diceritakan kembali di dalam Lukas 4 ayat 1 dan berikutnya, kemudian Matius 4 ayat 1 sampai berikutnya di usia 30 tahun. Nah, makanya kita pertanyakan nih, 12 sampai 30 tahun dengan waktu yang cukup panjang, 17 tahun, di mana Yesus pasti bernarasi dengan kosakata yang berjuta kata, ya kan? Tetapi tidak dicatat. Harusnya Anda membantah ini loh. Pak Bambang Nursena, Ibu Rita Wahyu berusaha menjabarkan kemana dan mengapa tidak ditulis. Ternyata Yesus harus mengalami fase lahupah atau perkawinan. Ini dari internal kekristenan sendiri mengakui itu. Makanya saya kok jadi bingung dan aneh. Kok Anda berbeda sendiri tapi Anda pun tidak mampu dan tidak sanggup menjelaskan dan menjabarkan dari usia 12 tahun sampai 30 tahun di mana keberadaan Yesus ayatnya. Atau apa saja yang dikatakan Yesus, apa saja yang diajarkan Yesus, bagaimana kehidupan Yesus di masa yang hilang itu. Makanya Bambang Nursena menjelaskan mengenai kehidupan Yesus melalui data Firke Abot Verek Hamis Miswar Esrim Ve'ehat, karena memang tidak tertulis dalam Alkitab. Itu diakui loh, diakui oleh seluruh kalangan kekristenan. Bahkan Ibu Rita Wahyu di dalam sini sangat jelas ya, di Sarapan Pagi Biblika, The Lost Year of Jesus, di mana Yesus berada ketika berusia 12 tahun sampai 30 tahun. Ini konsensus loh ya, di agama Kristen memang Bang Nandar. Yesus hilang. Waktu habis. Kita lanjutkan nanti. Nah itu tadi sebentar Bang Roti Kehidupan, sabar, kita kasih jeda supaya apa, diskusi pagi hari ini kelihatan adem, ayam tentrem, gemah ripah Cinawe gitu ya. Nah gini Bang Roti Kehidupan, Bang Nandar meminta sanggahan dari Bang Roti Kehidupan, di mana paparan dari Bang Nandar itu juga menanggapi dari Pak Bambang Nursena, yang dimana Pak Bambang Nursena ini kan dari kekristenan. Supaya tidak ada kesalahpahaman di dalam kekristenan itu sendiri atau netizen dari Kristen, silakan Anda bantah secara akurat kalau Anda itu benar-benar tidak setuju dengan pernyataan Bambang Nursena. Jadi supaya netizen itu tahu, oh dasar Bang Roti Kehidupan ini membantah, tidak setuju dengan apa yang disampaikan Bambang Nursena yang notabene itu menjadi seorang pemuka di dalam kekristenan. Silakan Bang Roti Kehidupan berikan penjelasan yang lebih valid lagi. 3 menit sekarang, kita mulai dari sekarang.
Sangat disayangkan ya Nandar, kamu melampirkan itu dari kekatolikan, sementara saya tidak mempercayai kanonik yang ditulis di dalam kekatolikan itu sendiri. Sangat disayangkan. Gitu. Dan kalau kamu mengatakan bahwa saya bagian daripada Lutheran, sangat disayangkan juga. Saya bukan bagian dari Lutheran juga gitu. Anda harus mencari tahu tentang kaum fundamentalis, kaum Anabaptis. Nah, kamu cari tahu soal itu gitu. Kalau kamu berkata saya Katolik, saya ini salah besar, Nandar. Jadi ketika kamu menyampaikan artikel tentang kekatolitas, saya bilang maaf, saya tidak percaya. Apalagi soal Bambang Nursena. Kecuali Bambang Nursena membuat sebuah pernyataan itu berdasarkan ayat Alkitab, baru tertulis bilang kata lakofi itu. Ada tertulis di dalam Alkitab menuliskan lakofi yang seperti yang kau bilang tadi. Ada tertulis, tetapi di dalam Alkitab tidak ada gitu. Tidak ada tertulis gitu. Memang Alkitab tidak mencatat usianya seperti apa, dari usia berapa sampai berapa, tetapi Alkitab menjelaskan lebih lanjut. Yesus bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah. Dia dikasihi oleh Allah. Dan jelas ayat ini bahwa Yesus jauh daripada yang namanya dosa. Gitu. Sehingga Allah tetap menyertai dia. Keilahiannya tetap menyertai dia. Jadi kalau menyatakan bahwa itu dari si Bambang itu seperti ini, saya buat satu pertanyaan dan satu pernyataan dan mohon dijawab. Ada nggak di ayat Alkitab menuliskan tentang lakofi yang seperti itu? Kalau ada, tunjukkan di mana. Kalau ada ayat yang menuliskan tentang lakofi, itu di dalam ayat Alkitab kalau ada. Karena kita harus kembali pada Alkitab, bukan pandangan para ahli. Saya katakan bahwa saya lebih percaya kitab yang pertama muncul di dalam sebuah agama ini. Saya tidak akan percaya kitab yang muncul 500 tahun setelah kitab itu Alkitab tadi. Karena Alkitab ditulis berdasarkan para saksi. Saksi mata tentang Kristus itu seperti apa. Jadi tolong buktikan ayatnya di mana dalam Alkitab. Kalau Anda tidak membuktikan lakofi itu tertulis di dalam ayat Alkitab, maaf, saya tidak akan mempercayai itu Bambang Nursena itu. Oke, mungkin segitu aja. Thank you. Buktikan. Terima kasih. Di skip berarti ya 30 detik lagi. Masih 30 detik. Gimana? Lanjut apa di skip? Skip aja buat si Yonatan Nandar biar cari ayat Alkitabnya di mana adalah. Itu makanya kita jelaskan lagi ya. Tadi Bang Nandar itu meminta Anda itu dari kekristenan mana supaya Bang Nandar memberikan narasi itu tidak salah sasaran. Karena Bang Nandar juga tahu di kekristenan itu tidak semuanya sama atau sependapat. Sehingga kalau kita jelas ini dari Katolik atau Protestan atau apa, itu Bang Nandar lebih fokus arah penjelasan atau paparannya atau sanggahannya, begitu. Nah, ini nanti Bang Nandar akan memberikan lebih tajam lagi. Silakan Bang Nandar, 3 menit waktu berjalan. Tafadhol. Oke, ya. Ini gini Bang ya. Anda meminta data dari Alkitab. Sedangkan data dari Alkitab itu sendiri tidak ada. Ingat, tidak ada data dari Alkitab kemana Yesus pergi dan bagaimana kehidupannya dari usia 12 sampai 30 tahun. Coba Anda perhatikan dan resapi dari Kristen manapun Anda, keempat periwayat Injil hanya menceritakan kehidupan Yesus ketika ia dilahirkan, Matius 1, 18-25, Lukas 2, ayat 1-7. Ia disunat pada usia 8 hari dan diserahkan di bait Allah, Lukas 2, 21-40. Pemunculannya kembali di tempat bait Allah yang sama pada umur 12 tahun, Lukas 2, 41-52. Dan penampilan dirinya di depan umum setelah dibaptis oleh Yohanes ketika Yesus memulai pekerjaannya. Ia berumur kira-kira 30 tahun, Lukas 2, 23. Ingat, ini yang harus Anda resapi dan dicatat ya, screenshot ya. Ini yang dicatat dalam Alkitab. Makanya Bambang Nursena, ingat Bambang Nursena ini salah satu pakar Kristen yang dijadikan rujukan oleh umat Kristen loh. Kalau Anda mendiskreditkan beliau, mungkin para penggemarnya banyak yang marah. Tapi yang harus Anda catat, ini silahkan Anda resapi dan renungi bahwa keempat periwayat Injil hanya mengatakan hal ini. Makanya tadi Pak Bambang mengutip Firkei Avot.
Kenapa? Karena memang tidak tercatat dalam Alkitab. Begitu. Oke, kita skip aja ya masalah itu. Anda percaya atau tidak terserah. Yang saya ingin tanyakan di dalam Lukas 7 ayat 38 ya. Saya bacakan versi MLT 2008. Dan seraya berdiri di sisi kedua kakinya bla 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 bla, ia mencekanya dan menciumi kaki keduanya serta mengurapi dengan minyak wangi itu. Pertanyaan saya, boleh tidak Yesus diciumi oleh Maria Magdalene? Boleh enggak orang-orang Yahudi dewasa diciumi oleh perempuan dewasa orang Yahudi? Silakan tunjukkan datanya terkait pertanyaan saya ini. Boleh tidak wanita Yahudi menciumi laki-laki Yahudi, yang dimana di dalam Lukas 7 ayat 38 Yesus diciumi oleh Maria Magdalena? Boleh tidak? Kalau tidak, di mana ayatnya? Kalau boleh, di mana juga data literasinya? Silakan. Lukas 7:38. Kita masuk ke bab pernikahan Yesus. Ini ya, Lukas 7 ayat 38, Maria Magdalena menciumi Yesus Kristus. Silakan. Masih ada waktu, Bang Erwin? Masih 20 detik. Silakan dijawab. Apakah Yesus boleh diciumi oleh seorang wanita Yahudi di dalam perspektif Alkitabiah? Terima kasih. Silakan dijawab. Terima kasih Bang Nandar. Di sini Bang Nandar meminta atas sanggahan dari roti kehidupan, di mana tadi tentang Pak Bambang Nursena sudah sudah di skip dulu karena sanggahan yang dari Bang Roti Kehidupan ini tentang Pak Bambang Nursena itu mungkin berbeda pendapat. Alasannya seperti itu kan, beda pendapat, beda pandangan, karena itu tidak berdasarkan Bible tapi dari pandangan pribadi. Oke. Sekarang kita ingin mendengarkan dari Roti Kehidupan, di mana Bang Nandar meminta, di mana budaya Yahudi, kehidupan Yahudi itu kalau bukan suami istri atau memiliki hubungan dekat saudara kandung itu tidak boleh bersentuhan, mahram ya. Jadi kalau dalam Muslim itu muhrim. Nah di situ kalau memang ada boleh, di mana hukum dasarnya, kalau tidak boleh di mana dasarnya. Silakan 30 menit diberikan sanggahan atau penjelasan. 3 menit Bang, 30 menit kelamaan. 30 menit, ya 3 menit, salah, maaf. Lanjut, dimulai. Oke. Pertanyaan saya tadi yang pertama, saya pikir tidak dijawab oleh Yonatan Nandar gitu. Tidak menjawab. Ayat-ayat yang ditunjukkan awal oleh Yonatan Nandar ini tidak menjelaskan bahwa Yesus menikah. Memang di dalam Alkitab tidak tertulis bahwa Yesus itu kemana. Tidak tertulis itu kemana. Dia pergi, hanya dijelaskan bahwa Yesus pulang ke Nazaret. Tetapi ayat yang dipaparkan oleh Yonatan Nandar tidak menjelaskan bahwa Yesus itu menikah. Oke, saya bantah satu sanggahan yang tadi itu, yang pertama pertanyaan. Pertanyaan kedua di dalam Lukas pasal 7 ayat 36. Saya pikir ketika Yonatan Nandar jadi Kristen ini, saya pikir Kristen abal-abal sehingga tidak membaca Alkitab sampai selesai gitu. Sangat abal-abal gitu. Tidak ikut sekolah minggu pula kayaknya ini. Jadi di sini konteks pembicaraan tentang bahwa di ayat 36 Yesus pergi diundang oleh perempuan Farisi. Di ayat ke-37 ya. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang yang berdosa. Kenapa sampai dia datang membasahi kaki Yesus? Dia cium kaki Yesus, dia mencium Yesus, mencium kaki Yesus. Kenapa sampai dia lakukan itu? Dia adalah, konteks di sini adalah orang berdosa. Firman Tuhan berkata di dalam Alkitab, aku datang bukan untuk orang yang sehat atau orang yang tidak berdosa, aku datang untuk orang berdosa, kata firman Tuhan. Jadi konteks di situ bukan konteks sebuah pernikahan, tetapi konteks di situ bagaimana Yesus mengampuni perempuan berdosa yang datang pada dia. Gitu. Bukan konteks sebuah pernikahan di sini. Tidak ada ketulis di situ yang seperti yang dalam bahasa Ibrani siapa katakan tadi itu ada lakovi tadi itu. Tidak ada terus lakovi di sini. Itu kembali pada korelasi pernyataan Yonatan Nandar yang awal, tidak ada tertulis lakovi di ayat di Lukas pasal 7 ayat 37 sampai 38 di sini, melainkan konteks di Lukas pasal 7 ayat 38 di mana perempuan berdosa itu dia mendengar bahwa Yesus datang ke rumah itu dan dia meminta ampun kepada Yesus. Dia menangis, dia mencium Yesus, dia mencium kakinya Yesus, berlutut di kaki Yesus. Yonatan Nandar tidak datang pada Yesus saat
betul-betul menjadi orang Kristen. Makanya dia tidak membaca ayat itu sampai selesai. Jadi saya sudah sanggah pertanyaan Yonatan Nandar yang pertama dan yang kedua. Jadi ayat-ayat yang dipaparkan oleh Yonatan Nandar konteksnya itu bukan sebuah pernikahan, tetapi konteks bahwa orang berdosa datang pada Yesus. Segitu aja Yonatan. Selesai. Masih 30 detik, di skip ya. Skip aja. Oke, Bang Nandar, nampaknya roti kehidupan membantah itu dengan dasar bahwa Yesus dicium oleh seorang wanita itu atas dasar seorang yang pernah berdosa terus ingin bertobat gitu ya. Jadi coba nanti di lebih tajam lagi Bang Nandar, siapa tahu ada dasar-dasar lain di mana Bang Nandar itu membawa sebuah narasi seorang Yahudi itu boleh bersentuhan atau tidak boleh bersentuhan, dalam konteks apa, dalam konteks bertobat, dalam konteks suami istri atau saudara kandung. Silakan Bang Nandar, 3 menit setelah ini kita jalankan. Tafadhol. Oke, terima kasih. Jadi yang saya ingin tanyakan itu dalil terkait dibolehkan atau tidak dibolehkannya seorang wanita Yahudi menciumi Yesus Kristus. Itu yang saya tanyakan ya. Bukan terkait dosa, apa itu adalah pengampunan dosa, seorang yang berdosa bertemu Yesus, bukan. Yang saya tanyakan itu sebetulnya boleh tidak orang Yahudi laki-laki diciumi oleh seorang wanita Yahudi yang bernama Maria Magdalene. Ini yang kita bahas, boleh atau tidak. Nandar, itu boleh. Dalilnya misalnya Injil Markus 12:29 misal ya. Kalau tidak boleh, di mana dasarnya? Nah, sebagai orang Yahudi, Bang siapa ini? Bang Roti Kehidupan, Yesus itu nggak boleh loh disentuh, apalagi diciumi oleh seorang wanita Yahudi. Di mana dasarnya? Saya tunjukkan kepada Anda ya. Sebentar, ini internet saya kok lelet nih. Aduh, internetnya lagi. Nah ini ya, Bang apa namanya itu? Waduh, banget nih. Apa timernya dimatikan dulu kalau bermasalah apanya jaringannya? Oke. Kita pause dulu. Ini nih supaya enggak ini sudah ada. Sudah lanjut. Oke. Ya, ini di dalam Talmud ya, di dalam Gitin 57a bahwa seorang perempuan itu please do not touch me as I do not have a marriage contract from you. Jadi seorang wanita Yahudi itu tidak boleh menyentuh laki-laki kecuali sudah ada kontrak pernikahan atau akad nikah dalam Islam. Bahkan di dalam ini, and until the day of his death the man did not touch me, touch the woman. Sama di dalam Islam, itu nggak boleh laki-laki yang bukan mahram menyentuh wanita yang bukan mahram. Makanya Islam melarang, mengharamkan pacaran karena nggak boleh menyentuh. Sama dengan Yahudi pun, ini dalilnya bahwa seorang Yesus nggak boleh diciumi oleh wanita Yahudi. Tapi kenapa kemudian orang-orang, murid-murid orang Yahudi membiarkan dan tidak ada yang protes? Karena Maria Magdalene ini istri Yesus Kristus. Bahkan dari perhasilan pernikahannya itu Yesus Kristus menikah dengan Maria Magdalene punya 3 anak. Yesus Kristus menikah dengan Maria Magdalene punya 3 anak nih, Yosef, Justus, dan Tamar. Bahkan anak yang kedua itu disebutkan di dalam Kolose 4 ayat 11. Dan dari Yesus yang dinamai Justus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat ikuti Yesus ya, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Kenapa menjadi penghibur bagiku? Karena ini anaknya Yesus, dimuliakan oleh para murid, bahkan dijadikan penghibur. Begitu ya. Dalilnya mana kalau Yesus itu dibolehkan diciumi oleh wanita Yahudi? Ini jelas loh, Yesus diciumi. Itu mesra sekali. Ya kan, Bang Roti Kehidupan mungkin pernah punya pacar kan di video call. Tuh habis Bang Nandar. Waktu habis. Nah, segitu mesranya Bang Nandar tuh. Asik ya Bang Roti Kehidupan ya. Kita lebih santai. Thank you Bang Yonatan Nandar ya. Bentar. Kita ini dulu. Bentar. Biar lebih damai kita harus ada
Santai. penengah Saya orang gitu, yang ya, nggak biar baper kok, Pak. ya, maksudnya biar lebih apa namanya santuy gitu dalam obrolan atau diskusi pagi hari ini. Nah, jadi Bang Nandar sudah memberikan dasar di mana orang Yahudi itu kalau bukan mahram itu memang tidak boleh bersentuhan, tetapi yang diperbolehkan adalah orang yang sudah memiliki hubungan keterikatan suami istri. Nah, juga Bang Nandar membawa sebuah data bahwa Yesus itu memiliki 3 anak dan salah satunya diberi nama Yustus. Bagaimana Bang Roti Saya kehidupan pikir menyangga kita itu? sanggah dulu, Nah, Abang. iya, Permisi. iya. Saya Setelah sanggah ini, dulu yang konteks pertama ya. Saya sanggah dulu konteks yang Gini pertama. Bang, gini loh. Dengarkan dulu. Nanti kalau sudah saya persilakan waktu berjalan itu, biar kita ini tingginya perasaan itu bisa turun sedikit. Oke, waktu kita lanjutkan Oke. mulai dari sekarang. Biar agak lama ya. Oke, jadi gini, Nandar, saya bertamu di rumahmu ini, kamu tidak suguhkan minum gitu, Nandar. Kamu nggak sopan sekali, Nandar. Ya. Abang mau minum apa? Jadi kopi. Iya. Kopi dong. Oke. Iya. Oke, Nandar, gini ya. Kita setar sekarang ya. Waktu Iya. kita setar sekarang ya, karena tadi ada pemotongan dari Bang Nandar. Kita balikkan lagi dari nol. Oke, lanjut. Oke, thank you. 5 menit juga nggak apa-apa. Bang Erwin, 5 menit gimana? kasih waktu aja Bang Roti kehidupan. Kasih waktu 5 menit. Enggak, saya nggak Kita banyak cari kok. pertanyaan. Di Kolose Gini berapa aja. tadi pertanyaan ulang moderator? Gini aja Bang Kalau Roti, berapa anak Yesus itu? gini Bang Roti, kita kasih waktu 5 menit. Kalaupun dihabiskan cuma 3 menit ya silakan. Mau dihabiskan 5 menit ya Tapi jawab silakan. pertanyaan. Ya. Bang Nandar pun Bonus nanti ya ya 5 itu menit sebagai- gitu. Bang Nandar juga 5 menit kalau Enggak, nanti 5 menit. Saya 3 menit aja. Ini sebagai sebuah bonus lah buat. Oh, untuk bonus sajian buat di tamu. Komal Bang Nandar ya, untuk sajian kehormatan lah untuk Bang Roti kehidupan. Silakan Bang Roti kehidupan. 5 menit. Tapi tolong Dimulai jawab pertanyaan dari- saya. Maaf ini Dimulai dari moderator, sekarang. saya mau tanya Kolose berapa tadi pandangan tadi itu? Kolose 4 ayat 11. Kalau sempat. Oke. Iya. Oke. Thank you Bang Nandar. Jadi 5 menit ya. Iya, Dimulai. siap. nanti kalau oke. Santai aja. Saya fair kok. Jadi di dalam di dalam pernyataan Bang Nandar tadi, saya pikir ada sanggahan-sanggahan yang ingin saya bantah gitu. Sangat ingin saya bantah. Kenapa? Perbantahan pertama bilang Yesus dicium gitu. Konteks pertama, di situ ada banyak orang. Bukan hanya 1-2 orang. Dan bahkan Yesus sebagai tamu saat itu. Kecuali hanya berdua atau bertiga gitu. Kecuali hanya berdua aja gitu. Dan yang kedua, itu yang pertama, di situ banyak orang. Yang kedua, yang dicium itu bukan sesuatu yang sensual atau di lokasi-lokasi sensual, tetapi Alkitab jelas mengatakan dia mencium kakinya. Itu pertanda apa? Perempuan itu mengakui dia sebagai Mesias dan dia bertobat di situ. Itu konteks di dalam Lukas tadi. Poin pertama, ada banyak orang, tidak mungkin terjadi sesuatu penyelewengan. Poin kedua adalah dia tidak mencium sesuatu yang bersifat sensual, tetapi mencium kaki Yesus itu. Berarti itu tanda pertobatan. Gitu. Ini sangat jelas gitu. Dia mencium kaki Yesus, dia mencium kaki sang raja, dia mengaku Yesus sebagai raja dan Mesias. Ini saya sudah bantah ini, pernyataan ini. Bahwa di dalam Lukas yang menyatakan perempuan itu mencium Yesus, itu salah total, itu tafsiran persepsi sendiri. Makanya firman Tuhan berkata apa? Mungkin kalau Yonatan Nandar pernah jadi Kristen seperti ini. Jangan engkau tuangkan pengertianmu di dalam Alkitab. Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri, tapi bersandarlah pada Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab, kita harus minta hikmat dari Tuhan. Jadi Yonatan Nandar, saya ajari kau untuk menjadi Kristen yang benar itu seperti apa. Kamu terlalu KTP ketika menjadi Kristen dulu. Jadi kisah di sini Yesus mencium kaki, perempuan itu mencium kakinya Yesus, bukan hal sensual. Yang kedua, ini saya bantah. Sebentar. Mohon maaf. Ini harus diperjelas nih. Kelihatannya ada salah pemahaman Anda. Bang Nandar ini belum pernah jadi Kristen. Jadi ini harus saya pause dulu karena supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman di netizen bawah, karena beberapa kali Anda mengatakan
Bang Nandar ini pernah jadi Kristen, kan gitu. Soalnya ada Mohon evangelismenya di situ gitu. Nanti itu konteksnya lain itu. Ada sebuah sejarah itu. Jadi saya salah paham, Silakan sorry ya. dilanjutkan. Oke, yuk. Jadi saya jawab sanggahan pertama. Saya ulang lagi kesimpulan. Kesimpulan di situ adalah dia tidak mencium hal yang bersifat sensual, tapi dia mencium kaki. Dia mengakui Yesus sebagai Mesias. Yang kedua, konteks di situ dia tidak sendirian, tetapi dia banyak orang, bahkan bertamu di rumah orang. Dan konteks ketiga adalah di ayat yang ke-41, firman Tuhan berkata, ada dua orang yang berhutang pada seseorang pelepas. Ini Yesus bertanda pada Simon. Berhutang 500 dinar, yang satunya 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayar. Ini rujukan kepada perempuan di atas tadi. Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Jawab Simon, pertanyaan Tuhan, siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu. Jadi di sini bagaimana Yesus dia mengampuni perempuan yang banyak dosa itu. Konteks di dalam ayat ini bukan sebuah pernikahan atau sesuatu yang bersifat sensual, tetapi dia mencium kaki Yesus, dia minta ampun pada Yesus, dia mengakui Yesus sebagai Mesias. Nah, itu konteksnya, dan banyak orang di situ, kecuali sedikit ya. Dan itu bukan sesuatu yang sensual ya, kecuali di mana tempat yang sensual, tapi di kaki ini. Nah, di dalam Kolose 4 ayat 11 ya. Kita buka di dalam Kolose. Pernyataan sanggahan yang kedua yang kita bisa bantah di dalam Kolose 4. Kolose 4 ayat 11, firman Tuhan berkata, dari ayat 10, salam kepadamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan ayat 11 ini, dan dari Yesus yang dinamai Justus. Hanya ketiga orang ini dari di antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Nah, di sini jelas, di sini bukan dimaksudkan Yesus juru selamat, Mesias. Yesus di sini yang dinamakan Justus. Bukan Yesus yang kami imani sebagai Tuhan dan juru selamat. Di Kolose pasal 4 ayat 11, ini perkataan jelas itu bukan mengacu pada Yesus juru selamat, tetapi yang dinamai Justus. Jadi Yesus itu bukan Justus. Di sini kepada tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Nah, jelas di sini ini bukan mengarah pada Yesus. Habis. Gitu. Thank you. Waktu habis ya. Itu tadi cek. Bentar. Ada telepon. Ini bagus. 5 menit ya. Tadi ya luar biasa ya. Saya kasih bonus waktu. Lanjut Bang Nandar, ada telepon sebentar nih tadi. Lanjut, seperti itu sanggahannya. Silakan Bang Nandar, dimulai dari sekarang 3 menit. Tafadhol. Oke. Ya tadi saya tidak mengatakan itu Yesus Kristus ya. Justru gini ya, Yesus menikah dengan Maria Magdalene, punya anak, perhatikan ya, Joseph son of Christus. Lalu yang kedua, anaknya ini bernama Yesus juga, atau yang disebut Justus ya, Yesus Justus son of Christus. Yang ketiga Tamar. Ini datanya ini ya. Sebentar. Loh ini ya, Yesus Kristus, kelahiran Bethlehem, Judea, Roman Empire, menikah dengan Maria Magdalena. Nah, datanya ini teman-teman ya, dari sini bukan berasumsi ya, ini ya, sources atau literasi, di screenshot, bukan asumsi saya pribadi ya. Kemudian ini dari ini ya, orang bule ya, Kristen nih, Family Tree Owner Cecilia Huge ya, gitu ya. Jadi saya tidak mengatakan Yesus Kristus, bukan, itu namanya Yesus juga, karena orang Yahudi itu kerap menggunakan nama yang sama. Contoh, Joseph son of Jacob. Kalau ini Joseph son of Kristus, begitu. Jadi namanya sama, Yesus. Makanya di dalam Kolose 4 ayat ke-11, dan dari Yesus yang dinamai Justus.
Ya, jadi anaknya Yesus itu namanya Yesus juga. Karena namanya sama, akhirnya para murid menamai dia Justus, begitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bang, saya kan nanya nih, Yesus kan diciumi oleh Maria Magdalene. Saya minta datanya, di mana itu diperbolehkan atau di mana itu dilarang. Kalau dilarang jelas sebagai orang Yahudi, Yesus belajar Talmud ya kan. Di dalam Talmud disebutkan, please do not touch me. Disentuh aja nggak boleh, Bang. As I do not have a marriage contract from you. Disentuh saja nggak boleh. Kok ini berani Maria Magdalene menciumi Yesus oleh Maria Magdalene kepada Yesus, diciumi loh, Bang. Ya, kalau abang video callan sama istri atau ceweknya kan, kalau mau selesaian video callan kan biasanya gitu, udah dulu ya sayang, gitu kan. Lalu yang kedua, and until the day of his death, the man did not touch the woman. Ini acuan hukum Yahudi, Bang. Yesus orang Yahudi, gak boleh perempuan itu disentuh oleh seorang laki-laki. Begitupun sebaliknya. Tetapi di dalam Lukas 7 ayat ke-38, ya Maria Magdalena menciumi loh, berulang kali kalau menciumi ini tuh ya, menciumi kakinya Yesus. Menyentuh saja tidak boleh, kok ini menciumi. Makanya saya tanya, di mana data diperbolehkan? Begitu, Bang. Waktunya habis. Paham gak, Bang? Oke. Di sini Bang Nandar lebih menekankan pada pertanyaan yang tadi, dasar di mana itu diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Bahwasanya namanya menyentuh dalam satu hukum pastinya itu tidak tergantung pada orang ini bertobat atau apa. Yang ditekankan di sini dasar dari boleh dan tidak boleh itu di mana. Silakan, kita kasih waktu tetap 5 menit, satu kehormatan untuk Bang Roti Kehidupan. Biar lebih. Santai. Ya. Nah, ya. Okay. Ya nggak apa-apa, silakan lanjut. Oke. Kita jalankan. Yang pertama, saya udah bilang, sebenarnya saya sudah menjelaskan dari awal. Ada satu ayat di dalam Alkitab, firman Tuhan berkata, aku datang untuk orang berdosa. Kenapa Yesus sampai dihukum dan digantung di atas kayu salib? Dia disiksa di atas kayu salib. Karena dia apa? Dia mencoba, dia melakukan, dia melanggar hukum Taurat. Apa yang diajarkan di dalam adat istiadat orang Taurat. Dia melanggar itu, karena dia bilang, akulah penggenapan atas hukum Taurat. Jadi, sampai dengan Yesus, karena pasti sudah banyak saksi yang menceritakan tentang Yesus melanggar hukum-hukum Taurat itu. Nah, Yesus sampai dihukum, pastinya dia melanggar hukum, bukan melanggar ya, dia genapi hukum Taurat itu. Dan dia bisa dikatakan, ya akulah hukum atas Taurat itu. Akulah Tuhan atas hari Sabat, akulah Tuhan atas hukum Taurat. Jelas dia mengatakan bahwa di sini, seperti yang dikatakan oleh Bang Yonatan Nandar, saya pikir tidak tertulis di dalam Alkitab atau di ayat Lukas tadi, ada bahasa-bahasa sensual yang seperti dikatakan oleh Yonatan Nandar. Tidak ada. Itu ada bahasa. Ada bahasa. Kalau kita bicara soal bahasa sensual, itu pasti ada. Dan di dalam Alkitab, dan ada saksi dan ada orang banyak, tidak menjelaskan bahasa-bahasa sensual seperti itu. Tidak tertulis bahasa sensual. Nah, saya sudah menjawab tadi sanggahan bahwa Yesus melanggar hukum Taurat, makanya sampai dia disiksa di atas kayu salib. Jadi konteks ayat itu bukan Yesus menikah atau Yesus dicium secara sensual atau di bagian tubuh yang mana, tetapi di kaki. Dan tidak ada bunyi bahasa sensual seperti itu. Pertanyaan saya kepada Yonatan Nandar yang dari awal dia tidak menjawab pertanyaan saya adalah, apakah tertulis di dalam Alkitab kata lakofi itu yang disampaikan oleh Bambang Sudarmono, Bambang siapa itu? Kalau ada sekarang, saya minta jawabannya. Kata lakofi itu, apakah tertulis di dalam Alkitab? Saya pikir dari Kejadian sampai Wahyu tidak tertulis kata lakofi yang dicatatkan oleh Yonatan Nandar. Buktikan kalau memang ada. Saya sudah menjawab pertanyaan Anda, berarti Anda harus menjawab pertanyaan saya berdasarkan data. Yesus dihukum mati di atas kayu salib karena apa? Karena dia melanggar Taurat. Sedikit, ini waktunya tak paus. Saya minta gini, biar lebih dijelas, supaya netizen juga tahu penjelasan tentang boleh atau tidak seorang Yahudi itu bersentuhan.
Itu Nah, loh maksudnya. oke. Nah itu. Oke. Kalau di dalam hukum Yahudi, itu memang dikatakan tidak boleh. Tetapi Yesus melanggar hukum Taurat itu. Makanya saya katakan tadi sudah jelas bahwa dia pastinya langsung dihukum mati. Dia digantung di atas kayu salib, dia dipaku karena dia melanggar Taurat itu. Tidak boleh. Tetapi dia melanggar Taurat itu dan dia tegas, dia mengatakan bahwa akulah hukum atas Taurat itu. Aku datang untuk menggenapi Taurat itu. Orang Yahudi tidak terima itu. Dia dihukum sampai dengan perempuan datang mencium kakinya, itu tidak boleh, dia dihukum. Yesus langsung dihukum mati. Kembali pada konteks pertanyaan Yonatan Nandar, itu bukan konteks sebuah pernikahan dan bukan konteks cium-cium yang ada nada sensualnya. Tidak tertulis nada sensualnya. Saya sudah sanggah pertanyaan Yonatan Nandar soal ini, tidak ada bahasa sensual. Dia melanggar, Yesus melanggar. Dia bilang, akulah datang untuk menggenapi hukum Taurat itu. Pertanyaan saya kepada Yonatan Nandar dan harus menjawab, di mana tertulis di dalam Alkitab Kejadian sampai Wahyu bahwa Yesus itu ada menikah dan tertulis kata lakofi itu. Saya kejar itu. Dijawab. Thank you. Oke, terima kasih untuk Bang Roti Kehidupan yang ternyata sudah menjawab di mana di kehidupan Yahudi persentuhan sebenarnya hukumnya tidak boleh kalau tidak ada keterikatan hubungan saudara atau suami istri. Jadi itu jawabannya Bang Nandar, tetapi di sini bahwa itu yang membolehkan itu alasannya. Silakan Bang Nandar atas pertanyaan di mana tercatat kayaknya Anda harus mewakili Pak Bambang Nursena ini, mewakili apa yang dikatakan Pak Bambang Nursena di video itu. Nah, silakan Bang Nandar, 3 menit kita jalankan. Tafadhol. Oke ya. Gini, Yesus itu tidak pernah dihukum karena dia menikah, Bang. Ingat, Yesus itu tidak dihukum karena dia menikah. Yesus itu dihukum karena dia memberontak, ya. Yesus itu dituduh memberontak. Apa pemberontakan Yesus? Ini Lukas 19:27. Akan tetapi semua seteruku ini, kata Yesus, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan tek mereka di depan mataku. Kenapa saya nggak sebut, nanti dibenet saya. Ini yang menyebabkan Yesus dituduh melakukan sebuah delik pidana gitu. Makanya di kepala Yesus itu kan ada mahkota berduri sebagai sebuah ejekan dari misi Yesus ini. Ada juga di Inri ya, inilah Yesus Raja orang Yahudi. Kenapa ditaruh begini? Karena Yesus sudah mengancam kedaulatan Roman Empire. Lukas 19:27. Inilah ajaran kasih dari Yesus, mengancam. Ya, siapa yang tidak suka aku jadi rajanya, bawalah mereka kemari dan koitkanlah mereka di hadapanku. Nah, ini kata Yesus. Sedangkan Yesus tidak pernah melanggar hukum Torah. Yang Yesus langgar itu dari hukum Torah itu hanya dia melakukan ini. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, bukan kawin, Bang. Mengenai pertanyaan Anda, bukan apa tadi Anda? Ini ya, bukan ini, Bang. Tadi Anda kopi, bukan kopi ya. Abang ini ingatnya kopi aja. Yang dimaksud oleh Bambang Nursena itu lahufah, lamet, het, faf, fe, he, lahufah. Ini nih, lahufah. Lahupah ini memang tidak tertulis di dalam Alkitab. Sekali lagi, lahupah ini tidak tertulis di dalam Alkitab, tetapi tertulis di dalam Firke Avot, Ferek Hames, Misfar, Esrim Ve'ehat, sebagaimana yang dikutip oleh Pak Bambang Nursena. Kenapa Pak Bambang mengutip itu, Bang? Karena memang tidak tertulis kemana perginya Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun. Makanya Pak Bambang mengutip ini, Firke Avot, dan ini dibenarkan dalam hukum Yahudi. Coba Anda pikir, kenapa Yesus melayani itu di usia 30 tahun? Karena harus melalui masalah hufah, Bang. Itu tidak tertulis dan memang tidak ditulis dalam Alkitab, karena kalau ditulis banyak yang mu'alaf, Bang. Saya tidak mengada-ngada lah. Ini yang dikutip oleh Bambang Nursena, Firke Avot, Ferek Hamis, Misfar, Esrim, Ve'ehat. Kalau Anda mengatakan di mana itu tertulis, saya balik tanya,
Di mana tertulis usia 12 sampai 30 tahun? Kan nggak ada. Karena ketidakberadaan itulah makanya sarjana-sarjana Kristen mengulik, mengidentifikasi di mana Yesus pergi. Makanya ada yang namanya Pirkei Avot. Waktu Ini makanya tadi. Iya, makanya tadi saya itu suruh jawabannya dari Bang Nandar. Nah, ini saya kasih tahu untuk para netizen di bawah, Bang Roti Kehidupan sebenarnya sudah menjawab apa yang dijawab oleh Roti Kehidupan, di mana di kehidupan Yahudi sebenarnya tidak boleh. Itu jawabannya dari Bang Roti Kehidupan, tidak boleh. Makanya di situ jawabannya tadi, Yesus dihukum itu karena melanggar menyentuh seorang perempuan tadi, makanya mendapatkan hukuman. Nah, penjelasan Bang Nandar itu tadi, ternyata Yesus itu dihukum bukan dasar itu, tetapi dihukum atas dasar yang lainnya. Silakan untuk Bang Roti Kehidupan, dibantah kembali apa yang disampaikan oleh Bang Nandar. Waktu kita Thank you. Saya pikir ini sudah sangat jelas. Sebentar, gimana Bang Nandar? Gimana? Sebentar Bang. Kayaknya ada yang mau disampaikan Bang Nandar. Boleh nanti waktu Bang Roti Kehidupan ditambah lagi boleh ya. Tapi saya ingin menyampaikan beberapa detik saja mengenai diksi siap. yang saya ucapkan tadi ya. Saya kan tadi mengucapkan Yesus diciumi oleh Maria Magdalena. Itu memang tidak tertulis ya Bang ya. Tidak tertulis. Kenapa saya kemudian mengatakan itu improvisasi? Karena saya sebagai laki-laki normal dan wanita normal juga ada. Itu kalau saya ini dulu kan gitu. Gitu kan. Oke, kita skip gitu, tentang itu. Untuk menambah ini ya, pagi hari ini biar lebih santai lagi gitu Bang Roti. Thank you Bang Nandar. Oke, lanjut, waktunya kita silakan. Oke. Jadi saya pikir manusia ini luar biasa ya, kalau hidup sendiri di dalam, makanya Alkitab tertulis di dalam kegelapan itu pasti dosa semuanya pasti terjadi. Tetapi saat itu Yesus tidak berada dalam sebuah kegelapan. Tercatat di dalam Alkitab. Bang Yonatan Nandar sendiri yang melampirkan ayat Alkitabnya di mana. Ada orang banyak. Dan saya pikir manusia yang jalang sekalipun dia tidak akan seperti anjing yang berkeliaran lalu baku apa di tengah jalan. Ini saya omong. Sebejat apapun manusia, kecuali manusia itu sudah tidak ada urat malu dan tidak sudah bejat gitu. Manusia yang sudah tidak takut akan dosa lagi, manusia yang tidak mengenal Allah yang sejati lagi, Tuhan yang sejati lagi. Tuhan tidak ada dalam dirimu sehingga kita berani melakukan hal yang bejat itu di dalam kegelapan dan di tengah orang banyak. Tetapi konteks di sini di mana Yesus ada di hadapan orang banyak. Dia bertamu di rumah orang. Dan saya bilang, katakan berulang kali, tidak ada unsur sensual. Karena mencium kaki itu tidak ada unsur sensual sama sekali. Sama sekali tidak ada unsur sensual. Jadi sangat disayangkan, kecuali Yonatan Nandar mau baku cium, baku cium sampai 1 jam dengan kakinya orang yang kotor gitu. Telapaknya kotor, silakan cobalah itu. Gitu. Ngakak sih ini, ngakak sekali. Saya sanggah ini ngakak sekali gitu. Karena gini, kalau ada orang yang sampai mencium kaki seseorang dan konteksnya di sini adalah konteks pertobatan, saya sanggah itu. Dan yang kedua, Yonatan Nandar tidak sanggup menjawab pertanyaan saya bahwa la kopi, saya butuh kopi dari tadi gitu. Dan la kopi ini sebenarnya tidak ada tertulis di dalam Alkitab. Jelas ya, yang itu hanya sanggahan si Bambang. Saya bilang, si Bambang. Dan si Bambang itu adalah seorang Katolik yang betul-betul tidak mengerti soal Alkitab. Dia menjabarkan pengkanonan dalam pernikahan, tapi dia tidak mengerti soal itu, soal Alkitab. Yang dia tahu adalah aturan gereja, bukan aturan di dalam Alkitab. Makanya kesimpulannya adalah maaf, Pak. Sebentar, mohon maaf. Kita tidak boleh mendiskreditkan seseorang tokoh di mana kita belum bisa membuktikan tokoh itu lebih bawah dari kita keilmuannya. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Memang memiliki kemampuan. Begini Bang, bentar. Jangan sampai salah paham di bawah ini. Anda itu mengatakan ini Katolik yang tidak tahu Alkitab. Nah, Anda bisa juga membuktikan. Karena Katolikan menolak Bambang Sena.
Gini loh, Kekatolikan sendiri menolak. Maksud saya gini. Gitu. Ini waktu saya pause, maksud saya begini. Kalau Anda mengatakan seperti itu kan mendiskreditkan orang. Harus Anda juga lebih menunjukkan di mana itu Anda lebih tahu tentang Alkitab. Silakan. Ya, oke. Saya pikir kekatolikan dari kaum Vatikan atau dari keuskupan sendiri pasti akan menolak namanya Bambang Nursena. Saya tahu selak-beluk Katolik seperti apa, gitu. Dan pastinya Bambang Nursena ini akan dikeluarkan dan tidak dianggap di dalam kekatolikan. Apalagi ngaco membahas soal pengkanonik. Itu ngaco. Dan satu lagi pertanyaan saya yang tidak dijawab oleh Bang Yonatan Nandar. Kopi-kopi ini tidak ada tertulis di dalam Alkitab. Saya mempercayai Alkitab sebagai dasar iman saya. Kalau memang ada kopi-kopi ini ada di dalam Alkitab, iman saya pasti rubuh. Tetapi jelas dasar iman Kristen saya kuat. Oh, kalau debaters yang lain mengatakan back to the Bible, kalau saya stand on the Bible, saya kaum fundamentalis, saya kaum baptis. Saya berdiri teguh di atas Alkitab. Dan kata lakofi ini tidak ada di dalam Alkitab. Jelas sekali tidak ada di dalam Alkitab. Sangat disayangkan. Sehingga saya katakan bahwa orang Kristen harus tetap teguh. Pernyataan saya bisa sanggah di dalam Alkitab tidak tertulis Yesus menikah. Karena kata lakofi, kesimpulan, kata lakofi itu tidak ada tertulis di dalam Alkitab. Kecuali ada tertulis lakofi itu di dalam Alkitab, barulah iman kekristenan saya luntur dan saya syahadat sekarang. Gitu. Kalau ada kata lakofi itu di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saya syahadat sekarang, benar saya syahadat. Tapi tidak ada. Iman Kristen terlalu kuat, Alkitab terlalu kuat. Alkitab tidak menjelaskan kata lakofi, Injil tidak menjelaskan kata lakofi itu. Tidak ada menjelaskan sama sekali dari Kejadian sampai Wahyu. Anda bertanya ini, saya pikir perdebatan kita sudah selesai karena Yonatan Nandar tidak sanggup menjelaskan ayat Alkitab satupun di dalam Alkitab yang menjelaskan tentang lakofi ini. Kata lakofi, ingat, kata lakofi ini tidak ada di dalam Alkitab. Saya pikir perdebatan selesai. Apalagi yang mau kita perdebatkan, terakhir jadi debat kusir. Thank you. Masih beberapa detik kita skip. Sepertinya sudah selesai. Gini Bang Nandar, mohon diperjelas lagi, apakah hukum di dalam Yahudi bersentuhan bukan mahram atau mahram itu dibatasi kaki boleh, tangan tidak boleh, tangan boleh, badan tidak boleh untuk di luar saudara kandung atau mahramnya, atau memang semuanya nggak boleh, atau sebatas menyentuh baju pun itu tidak boleh. Mohon diperjelas kembali supaya netizen juga tahu bagaimana hukum Yahudi tentang bersentuhan di luar mahram dan dasar-dasarnya. Silakan Bang Nandar, dimulai dari sekarang. Tafadhol. Sebentar ya. Saya menarik yang tadi sebetulnya. Oke, gak apa-apa. Saya jelaskan lagi. Oke ya Bang. Ini ya. Jadi kalau di dalam Yahudi itu tidak ada pengecualian ya. Ini dalam Gitin 57a ya, teman-teman, di dalam Me'agli Hayim. Ini Me'agli Hayim itu Me'agli itu artinya lingkaran, Hayim itu kehidupan. Kalau di dalam kita itu seperti fikih munakahat lah, seperti itu ya. The woman said to the man, please do not touch me, as I do not have a marriage contract from you. Bahwa di dalam keyahudian tidak boleh menyentuh dengan alasan apapun, alasan perjamuan kudus kah, pertobatan kah, hanya dibolehkan ketika pemberkatan nikah, ya, kedushim. Coba perhatikan ini, yen until the day of his death the man did not touch the woman. Seorang Yahudi laki-laki ini nggak boleh menyentuh. Ini bukan hanya disentuh. Di dalam Lukas 7 ayat ke-38 itu, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Di sini ada sebuah peristiwa di mana Yesus disentuh, bukan hanya disentuh,
tetapi dielus-elus sama rambutnya Maria Magdalene, kemudian diciumi. Nah, ini lebih daripada menyentuh. Sedangkan dalam ajaran Yahudi tidak boleh hal itu terjadi. Tidak ada pengecualian. Oh, kalau pertobatan boleh, nggak ada. Ya, sama halnya di dalam Islam yang namanya mahram. Ada yang namanya aznabi, wanita yang bukan mahram, atau aznabiyah, wanita yang bukan mahram, aznabi, laki-laki yang bukan mahram, nggak boleh bersentuhan. Jadi Anda pun sudah mengamini bahwa laki-laki Yahudi memang tidak boleh disentuh oleh orang-orang atau oleh wanita-wanita yang bukan mahram, kecuali oleh ibunya atau istrinya baru boleh disentuh. Begitu ya. Jelas ini datanya. Kita bolak-balik ke situ aja nih. Oke, makanya kalau Anda mau menyanggah, di mana hal yang kemudian dijadikan rujukan diperbolehkannya untuk disentuh, di mana gitu loh. Di dalam perjanjian baru kitab apa, pasal berapa, ayat berapa, yang mana Yesus menjelaskan, nggak apa-apa ini saya sentuh karena saya ini prosesi pertobatan misalnya. Kan nggak ada. Coba Anda kan tadi bilang Anda Alkitabiah, di mana ayat yang membolehkan laki-laki menyentuh wanita ataupun sebaliknya wanita menciumi laki-laki. Ayatnya sangat jelas ya, itu menciumi ya. Ini di dalam versi MILT 2008 ya. Kepalanya waktu habis dengan menciumi, ini menciumi kedua kakinya. Waktu habis. Bagaimana Bang Roti Kehidupan? Kita lanjutkan diskusinya. Sepertinya Bang Nandar pun meminta dasar Anda mengatakan itu wanita pertobatan, dan sanggahan itu bahwa wanita Yahudi itu bukan mahram ya, itu tanpa pengecualian. Silakan Bang Roti Kehidupan supaya kita pun bisa lebih meruncing dasar-dasar Anda menyanggah apa yang dikatakan Bambang Nursena dan yang disampaikan Bang Nandar. Silakan. Oke, thank you. Oke. Nah, saya pikir perdebatan ini sudah keluar dari konteks yang kita bicarakan tadi soal apakah Yesus menikah. Sementara sekarang Yonatan Nandar mulai mengalihkan perdebatan ini dengan sebuah cium yang sensual dari awal gitu, sebuah cium yang sangat sensual, dan Alkitab tidak menjelaskan bahwa itu sebuah cium yang sangat sensual. Saya sudah menjelaskan ulang-ulang, saya sanggah 3 poin tadi, itu bukan sebuah ciuman sensual seperti yang dikatakan Yonatan Nandar. Saya bilang hanya seorang anjing yang tidak punya adab yang mau melakukan hal sensual di tengah orang banyak. Dan di konteks Alkitab di situ Yesus dan orang banyak ada di situ. Kacau nih Yonatan Nandar. Kedua, Yonatan Nandar tidak menjawab pertanyaan saya lagi. Kata Lekovi tidak ada di dalam Alkitab. Nah, itu sudah jelas. Poin ketiga, saya berkata bahwa saya bukan orang Kristen, saya bukan orang Yahudi. Jadi kenapa saya harus tunduk pada hukum Yahudi? Kami orang Kristen, masalah mukrim dan makrom, kami bukan orang Yahudi. Kami berpatokan pada Injil agama kami. Mohon pause dulu. Mohon maaf. Ini mohon maaf Bang Roti. Ini yang diminta penjelasan bukan atas dasar pribadi Anda. Yang diminta hukum boleh dan tidak boleh atau itu bukan pribadi Anda. Ya itu. Nah, jangan sampai itu lari ke pribadi Anda. Kalau pribadi Anda kan bukan orang Yahudi. Ini kita menceritakan kehidupan Yesus masa itu. Silakan. Ya. Saya katakan dengan sabar, karena ini yang sanggup saya bantah gitu. Karena gini, kami orang Kristen bukan berpatokan pada kitab agama Yahudi atau sinagoge itu sendiri, tidak. Kami berpatokan pada Alkitab, jelas. Dan Yonatan Nandar tidak sanggup menyanggah bahwa Lekovi yang dia sebutkan Yesus menikah itu di dalam Alkitab, karena memang tidak tertulis di dalam Alkitab, dan itu tersanggah. Dan kedua, sekarang saya sudah bilang, agamamu, bicaralah agamamu. Agamaku, bicaralah agamaku, saya bilang. Kenapa saya bilang? Karena Anda berbicara sesuai kitab agamamu. Sementara saya tidak mempercayai kitab agamamu. Saya mempercayai kitab agama saya. Jadi persepsi itu berdasarkan kitab agamamu. Kalau kita membahas ini, berarti bahasan lebih jauh lagi. Kitab apakah yang termasuk firman Allah? Itu pembahasan jauh, itu udah keluar jalur. Gitu.
Sebenarnya diskusi ini sudah selesai karena Yonatan Nandar tidak sanggup mengatakan kata lakofi itu di dalam Alkitab. Itu sudah selesai gitu. Jadi kesimpulannya saya ingin berdiskusi di atas Alkitab, bukan atas persepsi-persepsi lain. Saya udah katakan dengan tegas, kalau ada mengatakan tidak kejadian sampai ya Wahyu tertulis bahwa Yesus menikah. Saya syahadat sekarang, tapi tidak tertulis. Dan konteks pembicaraan ayat yang Yonatan Nandar sampaikan itu adalah konteks pertobatan. Orang Kristen tetap teguh di dalam Kristus dan Alkitab. Tuhan memberkati. Saya pikir ini sudah selesai karena Yonatan Nandar tidak sanggup sanggah omongannya sendiri. Kacau ini. Tapi Anda berjanji mu'alaf ya kalau ada lakufah di dalam Alkitab ya. Iya, kalau ada kata lakufa. Kalau ada kata lakufa di dalam Alkitab. Oke, sebentar. Tapi kayaknya waktunya nih tadi. Saya pikir Yonatan Nandar cari tahu dulu siapa Pak. Yonatan Nandar cari tahu dulu baru kita lanjut debat lagi. Kalau enggak kusir nih. Kalau gini Bang Roti Kehidupan, karena ada sanggahan di tengah-tengah, itu kita apa dulu kita tengahi supaya diskusi itu tidak bertumpuk seperti itu. Waktu tadi tinggal masih berjalan 2:40. Apakah mau dilanjut kembali? Karena tadi ada dari pernyataan Bang Nandar di tengah-tengah, mau dilanjut kembali atau ini di skip? Atau ngambil kita kesimpulan? Ini aja kita tutup aja. Di skip dulu karena sudah 1 jam ya, sesuai dengan aturan kita awal bahwa 1 jam setengah selesai. Ini sudah selesai. Skip dulu kalau mau lanjut. Kalau sudah skip, sekarang kita mau closing atau diskusi dilanjut atau dengan tema yang berbeda. Bagaimana Bang Nandar atau Bang Roti Kehidupan? Gini aja. Tadi kan Bang Roti Kehidupan mengatakan saya akan berjanji mu'alaf kalau ada kata lakofi dalam Alkitab. Anda sudah berjanji seperti itu, benar? Kalau Anda tadi mungkin teman-teman juga mendengar di bawah ya bahwa berulang kali. Iya benar. Sebentar. Pokoknya insya Allah tadi kan Anda berjanji, saya berjanji kalau ada lahufah dalam Alkitab saya akan mu'alaf. Bilang insya Allah salah kah? Saya bilang insya Allah. Diganti lagi. Sekarang gini aja lah. Anda menarik sebentar. Anda mau menarik perkataan Anda atau konsisten dengan tantangan Anda? Ini saya kasih 2 pilihan ya. Anda mau konsisten dengan tantangan Anda? Enggak gini. Tadi saya dengar dengan jelas. Bang Erwin juga dengar dengan jelas kamu mengatakan dengan sebuah perkataan yang tidak insya Allah. Sekarang perkataan insya Allah di dalam Alkitab, di dalam keyakinan Kristen sendiri tidak dibenarkan loh. Menurut orang Kristen itu kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Sekarang saya tanya kepada kamu, kalau saya bisa menunjukkan kata lahufah dalam Alkitab, apakah kamu mau mu'alaf? Karena tadi kamu berjanji Nandar kalau ada kata lahufah dalam Alkitab saya akan mu'alaf. Sekarang saya kasih opsi pilihan karena di dalam Alkitab kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Kamu mau menarik lagi ucapanmu atau tetap menantang saya? Kalau kamu menantang saya akan tunjukkan. Silakan. Tapi kalau lanjut berapa jam lagi ini? Loh enggak. Gini. Sekarang soalnya yang kita punya kesibukan juga Nanda. Bukan benar. Itu, Bang. Sebentar bukan Bang debat. Bukan debat karena tadi sudah kita lewatkan. Sekarang pembuktian apakah ada kata yang disebutkan tadi, kalau ada katanya mau mu'alaf. Nah sekarang kita fokus ke pembuktian itu saja gitu loh maksudnya. Ya. Langsung kesimpulan aja. Ya enggak gini, kamu mau menarik lagi ucapanmu atau tidak, ini saya kasih opsi ya. Kalau kamu tetap menantang dengan meminta kata lahufah atau lahwi atau luhahah dalam Alkitab, kamu akan mu'alaf. Lahufah atau luhahah ini? Loh. Ya oke lah lupa. Oke, makanya saya gini Bang Nandar tak perjelas. Intinya mungkin kurang hafal, tapi apa yang dikatakan oleh Bambang Nursena tadi yaitu lakopi atau lakufa tadi kan. Nah, tapi pernyataan dari Bambang Nursena yang dikatakan tadi kalau memang ada di dalam Alkitab, katanya tadi mau mu'alaf. Jadi yang tadi kalaupun ada yang belum terjawab atau pernyataan-pernyataan kita ini dulu kita selesaikan dulu yang tadi. Kalaupun penjelasannya kurang memuaskan, ya apapun itu adalah keimanan masing-masing dan narasi masing-masing dan juga dalil yang dibawa masing-masing.
Intinya kita mengedukasi saudara-saudara kita yang di bawah, biarkan netizen yang menilai. Nah, sekarang untuk waktu yang sempit ini kita manfaatkan untuk pembuktian di mana pernyataan Bambang Nursena itu apakah ada di dalam Alkitab akan dibuktikan oleh Bang Nandar, tetapi dengan satu pernyataan Anda dikasih pilihan. Kalau memang ada, siapkah Anda? Atau sekarang Anda menarik pernyataan tadi dulu, gitu loh Bang maksudnya. Saya tetap dengan pada poin saya bahwa tidak ada kata lakufa di dalam Alkitab. Dan tidak ada kata bahwa Yesus itu menikah berdasarkan saksi, saya tetap menyatakan itu. Tidak ada. Konsekuensi Jangan tadi, Bang, sampai, yang dimaksud sabar, jangan sampai Yonatan Nandar mengambil konteks lain, lalu mulai mengambil sebuah kesimpulan persepsi sendiri, ya itu yang kacau. Enggak, nanti kan bisa dibuktikan. Saya jelaskan dari itu awal sumber ini. dari ada. Itu maksudnya gini loh. Sumber itu akurat enggak? Kan bisa dibuktikan. Bisa di apa? Kalau dari Alkitab enggak atau dari orang lain? Kan kita bisa lihat bersama-sama nih. Sumber Bang Nandar ternyata dari narasi Bang Nandar sendiri, kan kita juga tahu. Tapi pada intinya Bang Nandar meminta Anda pernyataan Anda tadi, iya atau tidak, siapkah Anda dengan konsekuensi yang katanya kalau Bang Nandar bisa membuktikan, Anda akan mualaf, atau Anda menarik pernyataan itu, gitu loh. Silakan lanjutkan. Saya konsisten kalau memang ada. Oke, silakan Bang Nandar dibuktikan pakai timer enggak? Gak usah. Ini aja. Nggak usah. Lanjut. Tapi Oke, Bang Nandar lanjut. Mau nggak si Yonatan Nandar kalau tidak ada, kalau tidak terbukti, tidak terbukti bahwa itu menyatakan Yesus menikah, kau masuk Kristen sekarang, saya baptis kau, mau Bukan, nggak? itu Pak, gini, nggak boleh kayak gitu. Bang Nandar tidak ada pernyataan seperti itu. Ini harus konsep. Ini hanya sebatas Nggak, gini, Ada moderator, gini Bang. Bang Roti, bentar. Ada moderator udah mulai ini nih. Aduh. Enggak. Saya ngambil dari pernyataan masing-masing. Oh, saya nggak bisa. Bang Nandar bisa tak kick dari sini. Jadi gini, maksud saya begini. Pernyataan Bang Nandar dari awal itu tidak ada narasi untuk masuk Kristen kalau tidak ada pembuktian ini. Tapi Anda ada pernyataan ini. Nah, kalau ada ini saya mau mualaf. Jadi kita ambil narasi dari masing-masing narasumber, bukan berarti terus apa ya? Ibaratnya nggak objektif, enggak. Kita ambil dari narasi yang sudah disampaikan. Kalaupun Anda menarik pernyataan itu ya nggak masalah. Nah, di sini Bang Nandar mau membuktikan sebagai edukasi, bukan sebagai tantangan. Saya jelaskan. Silakan kalau mau mengedukasi, silakan. Silakan kalau mau mengedukasi. Sebagai edukasi, bukan sebagai tantangan. Kalaupun supaya sebagai jadi, tantangan nanti nggak gini siapa tahu Bang. ada hidayah kan. Gini Bang. Nah, silakan. Gini Bang. Saya biar bicara dulu. Supaya apa nggak gini loh, maupun sampai mau punya seperti itu, pernyataan seperti itu, mau konsekuen atau tidak itu pribadi Anda, urusan Anda dengan janji terhadap diri Anda dan Tuhan langsung Anda. send the point aja. Yonatan Nandar sampaikan, ada nggak? Gitu. Nah, jawab sekarang pertanyaan saya dari awal, ada nggak tertulis bahwa Yesus itu kasih menikah? kesempatan Bang Nandar. Silakan Bang Nandar. Tuh jadi beda lagi. Enggak, yang tadi Anda bilang kalau ada kata lukaha atau lakhofi dalam Alkitab Anda janji mualaf. Tadi lo ngomongannya Ya, gitu. di kitab mana, pasal apa, ayat berapa yang menjelaskan saksi-saksi Yesus itu seperti ada? Kalau ada, sabar, moderator jangan potong supaya tidak salah persepsi gitu. Ini nggak fair ini kalau seperti ini. Silakan sampaikan saja. Oke ya. Tadi Anda terserah ya mau ngingkari janji atau tidak. Saya sampaikan dari pakar Kristen itu sendiri. Bukan dari pakar Kristen, saya mau dari Alkitab. Bukan dari pakar Kristen. Iya, dari roti kehidupan. Biarkan bukan nanti di pasal kalau mau berapa, nyanggah ayat nanti. berapa gitu. Gini loh. Nanti kalau mau nyanggah nanti ada waktunya lagi. Biarkan Bang Nandar berbicara dulu. Nanti silakan kayak tadi loh, kondusif enak gitu. Jadi kita mesra, kayak ibarat pacaran tuh mesra. Oh ini kayak seperti ini gitu. Silakan. Iya. Jadi Bang